Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli ni'matin shalihah wa ala ma nawa ihsanun shalihun ajakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang telah diberikan kepada kita bersama-sama. Maka kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalawat kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tadi ambil surah Fatir di ujung ayat itu, ayat yang ke-18. Surah Fatir itu surat yang ke-35, ayat yang ke-18. Ini kita masih membahas yang berkaitan dengan mensucikan diri atau mensucikan hati. Kita tentunya telah dekat dengan bulan suci Ramadan. Bahkan sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita bersih-bersih terhadap hati kita, terhadap diri kita, jiwa kita, agar nanti kita bertemu di bulan Ramadan itu kita merasa ringan untuk beribadah. Karena hati itu tempatnya iman. Apabila hati ini sudah dikuasai oleh iman, tidak ada perintah Allah itu yang susah, tidak ada. Tidak ada perintah Allah yang berat, itu tidak ada. Semua akan jadi ringan. Makanya kita membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan juga jiwa kita, karena hati kita itu letaknya iman. Jangan dikuasai hati kita itu oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu senangnya yang enak-enak saja, diajak seperti ini apa mau ini. Kalau kita nafsu ya enaknya apa jam segini, tidur jam segini. Tapi kita berusaha
menambah, menyilami hati kita, keimanan kita. Apabila iman ini tambah mantap, tambah kuat, maka kita akan ringan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mudah untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita akan senantiasa merasa suka apabila menjalankan perintahnya Allah. Kalau kita sudah ngomong suka menjalankan perintahnya Allah, insya Allah nggak ada sesuatu perintahnya Allah yang kita tinggalkan. Kalau sudah merasa suka, maka dari itu kita kembali, yaitu mensucikan jiwa yang kita bahas yang lalu telah kita bahas, yaitu kita ambil ayat surat Al-A'la ayat 15, 16, 17, 18. Itu juga kaitannya mensucikan jiwa, bahwa orang yang mensucikan jiwa itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Janji Allah akan sukses. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi sungguh sukses, sungguh bahagia. Jadi kalau kita suka membersihkan hati kita, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini akan senantiasa bahagia. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang manusia ini memang kadang-kadang kita itu tertipu oleh dunia yang seharusnya perintahnya Allah yang terjaga, yang dilarang oleh Allah yang tinggalkan. Kadang-kadang kita itu lupa nanti tidak melaksanakan perintahnya. Kenapa kok lupa biasanya? Karena terlalu sibuknya dengan dunia. Maka batu siruna hayatad dunya. Ada orang itu justru sibuk dengan urusan dunia, sehingga urusan yang lebih penting, yang lebih mulia kadang-kadang ia lalaikan. Maka biar kita tidak dilupakan oleh dunia, diteruskan ayatnya, diingatkan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih bagus Ibu Bapak dibandingkan dunia ini. Maka tujuan kita orang yang beriman ini bukan hanya untuk dunia akhirat, namun akhirat harus lebih kita pentingkan. Karena apa? Allah firmankan dari surat Al-A'la ayat yang ke-18-nya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus, akhirat itu lebih baqa, lebih kekal dibandingkan dunia. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas mustahil, dia itu melalaikan urusan akhiratnya hanya untuk yang sementara. Orang yang cerdas pasti mencari yang mulia. Makanya disebutkan al-qayyisu man dana nafsahu lima amila lima ba'dal maut. Al-qayyis, qayyis itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang senantiasa merendahkan dirinya untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qayyis wa amila lima ba'dal maut, senantiasa dia beramal dengan amalan yang soleh, banyak dia kumpulkan amal-amal untuk apa? Lima ba'dal maut, tentunya sebagai bekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Kalau disebutkan bahwa akhirat itu bakok kekal, lalu kita hanya cari bekal seadanya saja, yang penting saya sholat, cuman seadanya, rugi nanti kita. Maka kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kita telah berada di pertengahan bulan Syawal, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ingat bahwa bulan Syawal yang akan datang
Hari ini hari Sabtu. Dan selamanya seumur hidup kita hanya bertemu sekali dengan hari ini. Maka kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, tidak ada prestasinya, tidak ada amal solehnya, la fi husyin, kita masuk golongan orang yang rugi. Maka manfaatkan bulan-bulan. Maka kita bersih-bersih hati kita, bersih jiwa kita, yang tua, yang muda, senantiasa berbanyak. Untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa saya tidak pernah punya dosa, saya belajar di masjid terus kok, iktikaf terus. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada. Ada dosa kecil, ada dosa yang besar. Dan juga jangan meremehkan dosa yang kecil. La tahqiran dzunuba shighar fa innama tatasya'adu minha adzunubul kibar. Jangan meremehkan dosa yang kecil, karena dosa kecil itu akan bersemi, akan tumbuh kalau terus menerus dikerjakan. Yang kecil jadi apa? Ada dosa yang kecil juga terus menerus dikerjakan. Tapi kalau kita pandai untuk senantiasa membersihkan hati kita, dosa kita, tentunya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Jadi kalau kita sudah menghapuskan dosa dengan bertaubat kepada Allah, seperti apa? Kita sudah tidak punya dosa lagi. Makanya jangan remehkan dosa kecil. Dosa kecil tadi akan tumbuh, akan menjadi dosa yang besar. Kata Rasulullah, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau terus menerus dilaksanakan. Israr terus menerus, kecil-kecil dan numpuk kita kalau laksanakan istighfar. Wala kabirata ma'al istighfar. Gak ada dosa yang besar sebesar apapun, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Allah itu Maha menerima tobat. Kita yakin, berharap, litaraji, kita punya harapan bahwa apabila kita punya dosa, yakinlah bahwa Allah itu Maha menerima tobat kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan remehkan dosa. Sehingga orang yang senang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, akan menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Kalau di dalam diri kita tidak ada dosa, tentunya akan merasa bahagia. Karena yang namanya dosa itu adalah yang membuat hati kita juga pernah tenang. Al-ismu ma'haka fi sadrika wa karita ayyatul alaihi nas. Jadi yang namanya dosa pasti apa? Membuat hati kita ini gelisah. Kok hati kita gelisah? Biasanya ada dosa. Apalagi orang yang beriman. Orang itu kalau beriman, nggak sholat malam saja terasa itu. Kenapa semalam saya nggak bangun malam? Biasanya saya sholat malam. Nah, ini orang-orang yang soleh seperti itu. Tapi kalau orang yang imannya tadi nggak pernah disegarkan, nggak pernah imannya ini disirami, biasanya ya Allah, jangankan sholat di awal waktu, kadang-kadang sholat itu ada yang di ujung. Sholat zuhur itu kalau belum waktu mau masuk asar, dia kadang-kadang belum sholat. Akhirnya apa? Sholat zuhur dekat dengan sholat asar. Nah, ada yang kadang-kadang seperti itu. Kalau sholat maghrib dekat dengan isya, ya kayak orang menjamah aja. Itu kenapa ya? Ya karena iman tadi. Tapi kalau kita itu orang yang beriman, pasti kita akan menunggu sholat. Sholat itu kita tunggu. Kita sudah
sholat malam, menunggu datangnya sholat subuh. Kita nanti setelah sholat subuh menunggu lagi kita. Ada itu, karena antara subuh dan zuhur waktunya panjang. Allah kasih juga kita sholat tambahan, sholat duha. Setelah itu nanti nunggu lagi masuk sholat asar. Dan itulah perilaku orang yang beriman. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Setelah berbuat kebaikan, dia menyongsong kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya. Karena apa? Semua kebaikan-kebaikan tadi bisa untuk menghapuskan keburukan-keburukannya. Maka semua yang hadir saya yakin, saya tadi sholat subuh berjamaah lagi di masjid lagi, taklim lagi. Udah nanti gak usah saya sholat zuhur. Gak ada seperti itu orang yang beriman. Maksudnya apa? Setelah dia sholat subuh, dia song-song lagi sholat berikutnya, sholat berikutnya, sholat berikutnya. Itulah orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang cerdas, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mensucikan jiwa kita. Maka insya Allah kita akan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah, baik dunia sampai di akhirat. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha al-mu'minun. Bisa ayatnya. Yang kedua yang kita pakai dasar tadi adalah surat Fatir ayat yang ke-18. Saya ambil yang satu baris saja yang di bawah itu. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ila Allahil masir. Wa man tazakka, dan barang siapa yang senantiasa sibuk membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, jangan sampai ada kemusyrikan di dalam hatinya. Maka sesungguhnya apa? Mensucikan dirinya tadi, membersihkan dirinya tadi untuk dirinya sendiri. Berarti orang yang senantiasa mensucikan dirinya berarti orang yang sayang terhadap dirinya sendiri. Kalau kita gak suka istighfar, berarti kita gak suka terhadap diri kita ini. Kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Maka kita harus berusaha terus-menerus membersihkan diri kita. Fa innama yatazakka li nafsi. Jadi kalau kita bertobat itu untuk diri kita. Kita menjadi orang baik kembalinya untuk diri kita. Wa ilallahil masih, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Kalau kita bisa membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, nanti bisa untuk keluarga kita. Jangan sampai kita urus hanya diri kita saja. Kita semuanya punya keluarga. Yang kakak bisa jadi punya adik, yang adik punya kakak, orang tua masih ada anak, mungkin ada yang punya cucu dan lain sebagainya. Jangan kita menjadi orang yang baik pribadi. Setelah kita berbuat baik, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Berusaha kita baik, menjadi orang baik. Maka apa? Perbaiki dirimu dulu. Habis itu kalian bisa memperbaiki orang lain, ngajak orang lain untuk berbuat baik. Bagaimana mungkin kita mau ngajak orang berbuat baik kalau kita sendiri tidak mau berbuat baik? Maka perintahnya Rasul, perbaiki dirimu. Nanti bisa kita ngajak orang berbuat baik. Ketika ada orang yang hanyut ke sungai, tenggelam di sungai, kan dia bisa menolong kawannya yang juga hanyut. Maka apa? Selamatkan diri kita. Selamat kita sampai daratan, kita bersama orang yang sedang hanyut, yang sedang tenggelam. Itulah di dalam Islam. Jadi kita tidak boleh mengorbankan diri kita hanya baik sama orang lain, tapi kita mulai dari diri kita, binafsi, mulai diri kita untuk berbuat baik.
gunakan sebaik-baiknya untuk tadi senantiasa membersihkan hati yang sepuh, yang muda, senantiasa harus banyak-banyak juga kita koreksi diri. Lalu apa? Senang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua. Karena apa? Apabila ada orang tua senang bertaubat, ini bagus lagi, bagus. At-taubatu minasy-syaikh hasanatu, kata para ulama. Jadi kalau orang sepuh bertaubat itu hasanatu. Hasanatu yang bagus kan? Masa sudah umur 50, 60, 70 belum juga sadar, lalu kapan lagi sadarnya? Maka kalau kita ini senang di masjid taubat, membersihkan diri, ini hasanatun. Tapi diteruskan para ulama tadi menyebutkan walakinnaha minasyababi ahsan. Akan tetapi kok ada para pemuda senang beristighfar, bertaubat, senang beramal saleh. Bukan hasanatun lagi, ahsan. Itu lebih bagus. Nah, kalau kita lihat di sini, yang muda juga yang tua banyak orang. Ya, kalau kita ada kekuatan, ya kuat yang muda, kuat yang muda. Tapi ternyata yang kuat belum tentu bisa hadir di masjid ini, belum tentu bisa subuh dengan berjamaah. Dan ternyata yang kadang-kadang yang jalannya kadang-kadang ya Allah 3 langkah berhenti ambil nafas, 3 langkah berhenti ambil nafas, sampai aja di masjid. Itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sering memohon kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, butuh kita dibantu oleh Allah. Karena kalau kita nggak dibantu oleh Allah, nggak bisa kita sampai di sini, nggak bisa. Makanya itulah mohon bantuan petunjuk dari Allah, mohon dibantu, namanya hidayatul ma'unah, mohon dibantu Allah, ma'unah, dibantu oleh Allah. Juga kita hidayatul taufik, agar kita diberikan taufik, kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayatul taufik dan hidayatul ma'unah. Maka kita alhamdulillah sampailah di sini. Kita beribadah, kita taklim sejenak. Untuk apa tadi? Menyayangi diri kita, sayang kita terhadap diri kita. Wa ilallahil masir. Kemudian kepada Allah ada al-masir, kembali kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Yang bisa kembali kepada Allah siapa ini? Tentunya orang yang hatinya ini bersih. Karena Allah itu nggak butuh harta kekayaan, kita nggak butuh. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa kita selamat, bisa kita datang kepada Allah, bertemu dengan Allah adalah orang yang hatinya salim, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang suci, hati yang bersih pasti akan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang salim. Jadi ayat yang kedua yang kita pakai dasar adalah surat Fatir ayat yang ke-18. Orang yang mensucikan diri adalah orang yang menyayangi dirinya sendiri. Lalu apalagi manfaat apabila kita mensucikan diri kita? Tentunya orang yang senantiasa mensucikan dirinya pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penutupnya.
Surat Toha ayat yang ke-75. Bisa kita teruskan 75, 76. Jadi orang yang mensucikan dirinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Derajatnya tinggi. Dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala mukminan dengan mukmin dan dia sungguh telah membuktikan keimanannya dengan apa? Amal yang soleh. Maka semua amal-amal soleh yang kita kerjakan setiap hari, bangun malam, subuh berjamaah, sholat duha, tadarusan, seterusnya. Untuk apa itu? Ad-darajatul ula, agar kita ini memiliki derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi di mana? Apakah di akhirat saja? Oh tidak. Ayat ini umum masih. Orang yang beriman siapapun akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Siapapun itu. Karena orang yang beriman pasti adalah orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Orang yang senantiasa membuktikan keimanan. Maka derajat yang tinggi, darajatul ula. Inilah yang tentunya kita semuanya inginkan. Kita semuanya ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat yang tinggi. Maka iman tidak cukup kita hanya yakini saja, gak cukup diyakini, tapi harus dibuktikan. Siapapun dia yang ngaku beriman harus dibuktikan dengan amal saleh. Kalau ingin selamat, maka harus dibuktikan dengan amal saleh. Maka di dalam Al-Quran itu ada simbol di dalam beragama. Apa saja simbol dalam agama? Dia mengaku beragama apapun, kok dia itu ada 3 kriterianya, maka dia akan memperoleh balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surat awal surat Al-Baqarah. Saya contohkan surat Al-Baqarah ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was salihin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Simbol agama ini. Makanya biasanya di sini dikasih temanya apa itu? Pahala orang-orang yang beriman. Mau ngaku apapun dia itu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang hadu apa hadu? Hadu itu terjemahannya pasti kalau lihat Al-Quran itu Yahudi. Yang sebetulnya makna hadu itu bukan Yahudi sebetulnya. Hadu itu orang yang dapat petunjuk. Tapi kenapa sepakat diterjemahkan Yahudi? Nah, karena di sini Allah ingin menerangkan yaitu sifat baik. Kalau disebutkan Yahudi di situ berarti kalau sudah disebut Yahudi di Quran itu pasti negatifnya. Pasti negatifnya. Allah ingin menerangkan tentang kebaikan. Maka hadu itu maknanya sebenarnya orang yang dapat petunjuk, tapi itu maknanya Yahudi. Berarti apa? Yahudi yang baiknya. Walaupun sedikit sekali Yahudi yang baik.
Tapi ada. Makanya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, Nasrani, was-sabiin, was-sabiin, man amana billahi wal yawmil akhir. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau ngaku agama apa saja, satu, kok beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Ketiga, wa amila sholihah, dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala. Kalau kita sekarang bertanya, orang Yahudi itu sholat atau enggak? Kalau dia enggak sholat, berarti tidak masuk dalam kriteria tadi itu. Karena amal soleh harus dikerjakan, harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Sehingga yang ngaku Yahudi pun, ngaku Nasrani, ngaku Sobiin atau Majusi, kok mau kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan memperoleh pahala dari Tuhan. Kalau zaman dulu berarti apa? Yahudi yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, selamat, dia selamat. Zaman dahulu Nasrani yang mengikuti yaitu Nabi Isa alaihissalam, selamat. Tapi kalau Yahudi yang sekarang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, Nasrani sekarang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka tidak akan termasuk, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu amal yang soleh. Sholat kita harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Sholat orang Yahudi tidak sama dengan sholat kita yang kita jumpai. Yahudi, asal kata Yahuda, dari anaknya Nabi Yakub. Atau ada juga tafsir yang menyebutkan Yahudi itu berasal dari kata yatawahhadu. Yata'awwadu itu maknanya apa itu? Menggerak-gerakkan. Maka ada yata'awwadu, menggerak-gerakkan kepala mereka. Memang kalau kita lihat ibadahnya orang Yahudi, kalau kita lihat di YouTube itu ibadahnya orang Yahudi gitu kan. Jadi sambil pegang kitabnya sambil dia menggerak-gerakkan kepala. Orang Jawa ngomong sambil mandu-mandu, ya, sambil menggerak-gerak itu, ya tahu wajib menggerak-gerak. Ini ada tafsir, guys. Jadi Yahuda, was-sabiin, termasuk Sobiin. Sobiin kan musyrik. Ya sehingga kalau dia mau beriman kepada Allah hari akhir dan beramal soleh, selamat juga dia. Berarti apa ini? Tidak musyrik lagi. Sobiin, orang yang senantiasa mengikuti ajaran apa? Ajaran Majusi dan ajaran Yahudi, campuran. Makanya Sobiin itu disebut musyrik. Pak Quraisy juga di dalam menerjemahkan ayat ini sering disebutkan, ya, Sobiin adalah musyrik. Nah, dan yang lainnya yang pokoknya tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Sobiin orang yang senantiasa mengikuti Majusi, ajaran Majusi dan juga ajaran Yahudi. Yang kedua, Sobiin itu adalah orang yang menyembah malaikat. Itu Sobiin juga. Dulu menyembah malaikat dan dia juga menyembah matahari. Kalau dia beribadah 3 kali sehari, menyembah siapa? Bukan menyembah Allah, menyembah kepada matahari. Sobiin juga. Sobiin adalah ajaran yang mengajarkan mitos-mitos, yaitu percaya terhadap bintang-bintang. Itu Sobiin itu. Jangan ya. Dia mempunyai mitos bahwa apa? Bintang itu punya pengaruh dalam hidupnya. Maka ibu dulu waktu SMA juga kadang-kadang buat lucu-lucuan. Sampai bintangnya apa itu? Bintangnya Leo, bintangnya Virgo, buat cocok-cocokan.
itu dari sobiin itu, sobiin, sobiin. Makanya sobiin termasuk adalah musyrik, bukan termasuk ahlul kitab. Sobiin, maka ahli ujung ya, sobiin. Maka dari itu kita senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan kita isi hati kita tadi dengan amalan-amalan yang saleh. Faulaika lahumud darajatul ula. Mereka itulah akan memperoleh derajat yang tinggi. Semakin kita banyak beramal saleh, derajat kita akan naik, derajat kita akan naik, derajat kita akan naik terus, menaikkan derajat kita. Sehingga kalau diteruskan satu lagi ayatnya, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Mereka akan masuk surga penuh dengan kenikmatan. Disediakan untuk siapa itu? Jazaa'u man tazakka, balasan bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Tuh derajatnya yang tinggi. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita sejenak meluangkan waktu setelah sholat subuh berjamaah, amalan yang istimewa kita lanjutkan dengan tahlil seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menyegarkan iman kita, menambah iman kita. Maka sehingga insya Allah nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita sudah siap iman kita, sehingga apapun amal ibadah yang kita kerjakan semua insya Allah sudah kita bisa berdasar dengan suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ringan kita untuk menjalani. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita memperoleh hidayah dan taufiknya, sehingga kita semuanya dengan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balikna Ramadan. Mudah-mudahan dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kita semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan yang bermaaf, tidak alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.